Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang ya teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sesi konseling kelompok pada hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita dalam konseling kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, di sini teman-teman udah pernah belum sih melakukan sesi konseling kelompok? Belum. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi konseling kelompok itu seperti yang kita lakukan pada sekarang ini. Jadi teman-teman ini menyampaikan berbagai permasalahan atau yang sedang dirasakan saat ini. Selanjutnya, di sini ada asas kerahasiaan. Jadi teman-teman bebas bercerita di dalam forum ini. Masalah yang teman-teman sampaikan tidak boleh juga disebutkan ke luar. Terus teman-teman juga harus terbuka di sini dalam menyampaikan masalahnya dan secara sukarela. Di sini kita tentukan waktunya sekitar kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Boleh nih kita mungkin perkenalan dulu ya. Boleh mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani. Jadi saya di sini berperan sebagai PK atau pemimpin kelompoknya. Saya Olivia. Nama saya Dini. Perkenalkan, nama saya Lena. Perkenalkan, nama saya Olivia. Selanjutnya boleh kita nih langsung mulai aja ya. Teman-teman semua masing-masing boleh menyampaikan apa yang dirasakan atau permasalahan yang sedang dihadapi. Boleh mulai dari sini. Jadi saya itu kan sekarang sedang menempuh pendidikan jadi saya sekarang sudah semester 4 dan sekarang sedang sibuk-sibuknya UAS. Jadi karena sibuk-sibuknya UAS ini beberapa minggu belakangan ini karena mau UAS, jadi tugas itu semuanya itu hampir berkejar-kejaran Mbak. Jadi karena tugasnya banyak, saya jadi jam tidurnya itu berantakan. Terus juga pagi-pagi karena tadinya tidur agak berantakan, pas ke kampus itu sering ngantuk gitu. Jadi terganggu ya? Iya. Kalau saya tuh Mbak, saya kan udah lama menjalani hubungan 4 tahun, tapi nggak tahu ya tiba-tiba cowok ini Boleh lanjutnya? meninggalkan saya. Jadinya saya membagi waktu antara sekolah dan kalau kemasalan dari saya kan saya punya nonton drama, jadi saya buka waktu kalau misalnya udah tengah malam segala macam kan, akhirnya jam tidurku terganggu dan ya aktivitas hari-hari juga terganggu. Jadi rata-rata di sini permasalahannya tentang terganggunya waktunya ya. Oke, boleh nih kita mensepakati mana nih masalah yang akan kita bahas pada sesi konseling kelompok pada ini. Menurut saya Mbak, kayaknya masalahnya Mbak Lena ada yang harus kita bahas di sesi kita yang kali ini, karena kayak kenapa sih kok bisa berhenti gitu kan hubungannya padahal udah menjalin hubungan selama 4 tahun. Baik, apa semuanya sepakat? Baiklah, boleh Mbak Lena menceritakan lebih lanjut atau lebih detailnya tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi gini ya Mbak, berawalnya kami pacaran tuh aku kan masih sekolah kelas 2 SMK. Waktu itu aku masih magang. Nah 2 minggu sebelum pulang magang itu kami pacaran. Nah pulang dari magang itu kan selayaknya pacaran kayak gitu. Tapi awalnya itu selama 1 tahun pacaran aku jujur ya Mak,
ya sebatas oh itu pacar aku, tapi nggak ada rasa kalau mau mati, ibarat kata mau kasarnya mau dia mau meninggal aja aku ya bodo amat karena aku nggak ada perasaan kayak gitu. Nah terus tuh lama kelamaan karena kan dia rajin nganter aku pulang gitu mbak, nah jadinya luluh juga mbak. Terus dia kan udah deket banget sama keluarga aku, apa-apa tuh mau apa-apa tuh pasti ngomong dulu sama keluarga aku. Terus tuh kalau mau bawa jalan itu tuh mau bawa jalan aku tuh pasti ngomong. Terus tuh orang tua aku tuh udah percaya sama dia tuh. Nah terus tuh kami awal-awal dulu tuh mbak, dia tuh ngomong kalau nggak suka sama aku tuh ya udah tinggalin. Nah tapi aku tinggalin karena aku coba lagi suka sama dia tuh, tapi nggak bisa selama setahun tuh. Nah karena dulu dia dekat keluarga aku tadi, ya udah lanjut sampai kemarin tuh aku tamat sekolah, tamat SMK dulu langsung kerja aku mbak. Ngasih kabar kan cuma sekedarnya kalau ngasih kabar, tapi aku masih teleponan mbak selama 24 jam walaupun nggak ngomong, itu masih teleponan, HP-nya ya diletain. Tapi nah sudah itu tuh mbak nggak lama tuh setelah aku kerja tuh sekitar 8 bulan sampai 9 bulan dia tuh kan lulus juga kan mbak. Nah udah lulus tuh dia tuh kerja juga, kerjanya tuh sekitar 5 bulan atau berapa bulan, hubungan kami masih baik alhamdulillah tuh. Nah aku kan lanjut sekolah lagi kan mbak. Nah lanjut sekolah tuh nggak gimana ngomong sama dia tuh kalau aku mau lanjut sekolah lagi. Setelah itu tuh ibunya tuh kemarinnya tuh kan dia kerja, nanyain gajinya kemana kok nggak ada di ATM ibunya kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada di ATM ibu diletakin kemana uangnya, nanyain sama Yoga tuh. Kata Yoga uangnya ada tapi di ATM-nya pacarnya. Nah dia itu aku kan mbak. Nah ibunya tuh ngomong nanti uang kamu habis, kalau habis uangmu katanya kemana kamu cari uang lagi, itu tuh nggak murah cari uang tuh katanya tadi kan. Uang tuh bukan kecil juga katanya tuh kan, minimalnya tuh nominalnya tuh sekitar 30-an ke atas mbak. Nah terus tuh nggak lama tuh ya udah dong Yoga nanyain sama aku gimana uangnya masih ada nggak. Ya aku jawab masih ada, masih lengkap, nggak aku gunain karena kan aku juga uang mas kerja aku kemarin tuh masih ada. Terus ditambahin juga aku kan dikasih uang juga sama ibu bapakku, nggak cuman duit aku itu lah yang aku gunain. Udah itu mbak nggak lama tuh sekitar beberapa bulan setelah dia nanyain uang itu tuh kami masih berhubungan baik ya mbak setelah itu. Tapi ibunya tuh ngomong Yoga emang kamu masih mau sama Inang tuh katanya. Masa iya masih mau katanya, nanti tuh maharnya gede loh katanya, dia kan anak sekolahan nggak kayak kamu cuma tamatan SMA kayak gitu. Terus Yoga jawab ya nggak bakal gede kok katanya, itu pikirannya nanti masalah mahar tuh kan juga kamu belum mau nikah, masih lama sekitar 2 tahun lagi. Terus jawab sama ibu kalau anak kuliahan atau anak sekolahan tuh biasanya 30 atas atau berapa maharnya gitu. Terus Yoga jawab ya uang aku kan ada bu. Tapi ibunya ngejawab lagi udah lega tinggalin aja, juga masih banyak kok yang suka sama kamu, pokoknya kayak gitu lah. Ibunya tuh intinya ibunya tuh nyuruh Yoga tuh ninggalin aku. Tapi awal-awalnya Yoga nggak mau, tapi berhubung diomongin terus ya mungkin Yoga luluh juga dengan ibunya sendiri. Nah ibunya tuh juga single mom sendirian hidupin Yoga tuh dari Yoga masih SD. Nah udah itu tuh nggak lama tuh ya mbak, sekitar beberapa bulan yang lalu tuh yang udah ngomong gimana kalau kita selesai aja nggak usah dilanjutin lagi, karena kan hubungan kita nggak tahu mau dibawa kemana. Ibu aku juga nggak ngerestuin. Dari awal kami pacaran tuh mbak, Yoga tuh nggak ada tuh niatan ngenalin aku ke keluarga dia tuh, walaupun dulu kan satu sekolah tapi kami tuh di SMA aku SMK, kami tuh deketan sekolahnya tuh mbak. Nah rajin kakaknya tuh ngejenguk dia tuh, rajin juga ibunya tuh ngeliatin dia di kosan. Tapi nggak ada tuh dia niatan mau ngajak aku ke kosannya, mau kena ngenalin aku, tapi nggak ada ya mbak. Nah setelah itu tuh udah lama tuh ya udah gitu nah mbak. Nah terus tuh kan dia kan setiap aku pulang dari mana-mana tuh dia ngejemput, walaupun aku udah kuliah
dulu tuh dia tuh kalau aku mau pulang ke dusun tuh dia yang ngejemput, walaupun dia dari Lampung dia effort jemput aku. Tapi setelah aku sakit 2 kali operasi tuh mbak, dia tuh nggak ada tuh niatan menjenguk aku, atau emang dia tuh udah mau ninggalin aku atau gimana ya mbak, karena masa iya pacar aku menjenguk aku sakit sampai segitunya kayak gitu nah mbak. Jadi gitu mbak. Oke, di sini teman-teman mungkin ada yang mau merespon cerita dari Mbak Lena ini. Tadi kan kata Mbak di setahun pertama pacarnya itu nggak punya perasaan kan sama pacarnya. Kalau boleh tahu motivasi pertama Mbak mau nerima dia tuh kenapa? Kan Mbak nggak punya perasaan kan pertamanya. Terus kenapa Mbak mau nerima dia gitu? Berawalnya tuh mbak kan dia tuh orangnya biasa aja, lumayan senang agama. Kalau terkenalnya di sekolah situ dia tuh lumayan dekat dengan agama lah ya mbak, dibandingkan aku yang tertantang petenteng ini. Terus tuh dia tuh kemarinnya tuh rajin, aku enggak. Nah kami di sekolah tuh kurang air mbak, nah kurang air tuh jadi nggak ada tuh kan, kalau nggak punya pacar siapa dong yang ngambilin kayak gitu. Emang dari kelas 1 SMK tuh aku tuh emang udah di situ tuh emang udah kurang air, tapi teman aku ada bawa motor. Kelas 2 tuh motor teman aku tuh disuruh ibunya tuh dibawa pulang karena mau dipakai kayak gitu. Nah jadinya nggak ada tuh kan yang ngambilin air, jadi ya berinisiatif aja menerima dia tuh kalau mau sama dia tuh. Jadi selama 1 tahun dia yang ngambilin air, walaupun nggak ada perasaan, minta tolong kalau rajin mau mandi atau apa tuh minta tolong sama dia ngambilin air mbak. Oh, berarti Mbak nerima pacar Mbak tadi cuman ibaratnya kasarnya cuman karena mau minta tolong ambilin air tadi ya Mbak? Iya. Mungkin ada effortnya tersendiri gitu yang bikin Mbak nerima ya. Ya effortnya tuh kuat ya mbak menurut aku, karena kalau masih awal-awal pacaran dulu masih 1 tahun lah ngambilin air, terus tuh kalau cewek dikasih jajan tiap hari tuh gimana sih effortnya kayak gimana gitu. Nah terus tuh dia tuh apa-apa tuh ngutamain aku mbak, misalnya dia dikirimin sama ibunya apa misalnya, dia tuh pasti pertamanya ke aku duluan dibandingkan dia sendiri gitu mbak. Jadi apa-apa yang dikirim ibunya mungkin berbagi ke Mbak juga gitu ya. Bukan berbagi lagi sih mbak, kadang tuh dikasihnya semua kalau masalah sayuran kayak gitu atau beras kayak gitu. Nah dia tuh makannya tuh kan dia lumayan gede tuh mbak, dikasih uang seminggu tuh bisa 500.000, jadinya uangnya tuh untuk makan dia sendiri kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin merespon lebih lanjut. Kan tadi tuh Kalena bilang pernah operasi yang kedua kali. Kalena ikut apa lagi? Kalau operasi pertama tuh aku usus buntu, yang kedua tuh operasi gara-gara kan operasi pertama tuh infeksi. Nah jadinya perutnya tuh bolong mbak. Ada yang lain? Mungkin sebelum polisi itu apakah Kalena sudah berkomunikasi sama cowoknya, berkomunikasi lebih lanjut gitu tentang hubungan? Pernah sih mbak ngomongnya sama dia tuh, udah ngomong baik-baik juga udah. Nah tapi jawabannya karena ibunya nggak ngerestuin, terus tuh karena maharnya tuh mahal. Terus aku ngomong kayaknya bukan itu, cuman itu doang deh. Kalau cuman itu doang kan dari kemarin ibunya udah ngerestuin dari awal hubungan. Kalau cuman mahar ya itu kan bisa diomongin nanti, itu kan belum tentu mahal, belum tentu segitu uangnya, kan belum ditentuin, kan belum ada pertemuan keluarga ataupun yang lain. Aku ngomong apa karena aku penyakitan atau gimana, terus dia ngomong nggak ada kalau dari penyakitan. Terus aku ngomong lagi kalau emang nggak ada, kenapa dari awal aku operasi nggak ada komunikasinya sama sekali sama aku, kenapa nggak nyariin aku kayak gitu, kenapa nggak ngejenguk aku, kenapa nggak khawatir sama aku kayak gitu ya mbak. Karena kan menurut aku kan itu kan udah lumayan parah gitu ya mbak, masuk ICU tuh 5 hari itu kan antara
hidup dan mati juga. Kemarin kan juga sempat hampir banget gitu ya Mbak, sampai keluarga aku tuh udah ngumpul semua kalau aku tuh dibilangin udah nggak lama lagi gitu. Masa dia nggak ada inisiatifnya cepet-cepet ke aku. Kalau masalah uang kan Mbak, dia kan dari kadang-kadang tuh dari Kaur sampai ke ke Bengkulu kan cuman main atau cuman ngeliat aja, cuman bolak-balik kayak gitu. Dari Lampung juga kayak gitu dia Mbak, bolak-balik aja, cuman main-main aja. Tapi kenapa kok nggak bisa gitu nyempatin waktu buat aku kayak gitu sih Mbak. Mungkin Mbak Lena ini udah pernah belum sih nanya alasan dia kenapa kok nggak datang gitu? Belum pernah sih Mbak, kalau aku tanyain kayak gitu tuh belum pernah. Tapi dia pernah ngomong kalau dia nggak berani datang karena takut kalau aku nggak ada lagi nanti kemana dia nyari aku kayak gitu Mbak. Jadi intinya dia tuh takut kehilangan tapi nggak mau ngeliat aku kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain mau ada yang merespon lagi? Selama Mbak pacaran sama cowok Mbak itu, sebelum pacar Mbak mutusin Mbak ada nggak ibaratnya terasa sifat dia mulai berubah atau gimana gitu kan, kayak memang ada tanda-tanda mau meninggalin atau mungkin ada kesalahan dari Mbaknya sampai sampai pacar Mbak tuh mau ninggalin Mbak gitu? Kalau tanda-tanda nggak tahu ya Mbak ada apa enggaknya. Tapi kami tuh sebelum putus itu tuh komunikasinya jarang, nggak kayak biasanya. Kalau biasanya tuh kan sehari tuh pasti ada nanyain kabar gimana sekarang, udah pulang belum, apa gimana sih gitu. Nah sebelum putus itu kami sekitar 2 bulan kayaknya nggak chatan, nggak teleponan, cuman kami ada status tapi kami tuh nggak ada komunikasi lagi kayak gitu. Kami tuh masih saling jaga sih Mbak, masih saling jaga hubungan tadi. Nah terus tuh kalau ngomong kesalahan aku ya, aku rasa nggak ada sih Mbak. Kami kan nggak pernah gimana-gimana hubungan kami tuh, cuman ya layaknya hubungan biasa, nggak ada. Kalau berantem tuh ya cuman hari ini udah nggak ada yang besar sampai hebat banget, itu nggak ada. Oh, jadi selama 2 bulan Mbak sama pacar Mbak nggak komunikasi itu benar-benar nggak ada sama sekali komunikasi. Jadi Mbak sama pacar Mbak udah diem aja gitu? Ya diem aja. Tapi kalau keluarga masih sering teleponan sama mantan aku tuh, masih kadang tuh nanyain Kak Yoga lagi ngapain kayak gitu. Intinya lagi teleponan keluarga kayak gitu. Kalau keluarga masih ada komunikasi sama Yoga, sedangkan aku nggak ada. Kak, ini kan pacar kakak Lena tadi itu kan ini ya kerja kayaknya di Lampung kalau nggak salah dengar. Memang pekerjaannya itu apa sampai tuh kayak nggak bisa luangin waktu gitu buat kakak Lena. Kalau kerjanya tuh kemarin tuh dia tuh jadi kepala sales kayak gitu, tapi nggak tahu ya sales apa, lupa. Nah terus tuh udah kerja sales tuh operasi kedua tuh dia ngebantuin bapaknya di gudang pisang, jadinya susah ya mungkin nyempatin waktu. Tapi kalau misal emang susah, kalau menurut aku nggak mungkin dong tiap malam selama 24 jam tuh ngebantuin Nggak bapaknya gitu ya? nggak ada itu tuh. Walaupun jadi sales kan masih ada waktunya istirahat. Pasti Tiap ada minggu waktu kan liburnya. ada waktunya 2 hari libur dia tuh Mbak. Jadi kenapa nggak sempet gitu menjenguk aku. Kalau masalah jauh biasanya juga ngantar pisang ke Bengkulu, kenapa nggak sekalian kayak gitu. Nah kan Mbak tadi kan bilang pacarannya udah 4 tahun tuh kan. Nah selama 4 tahun itu pernah nggak kayak bertengkar hebat yang bisa membuat sifatnya itu berubah gitu? Kami nggak ada bertengkar hebat Mbak ya Mbak. Nah terus tuh kalau ngebuat sikapnya itu berubah nggak ada juga. Kami tuh hubungannya alhamdulillah tuh anteng-anteng aja, nggak ada permasalahan yang gimana-gimana. Tapi yang permasalahannya tadi di ibunya tadi nyuruh kami selesai, karena kan Yoga kan hidupnya cuma sama ibu dari masih kecil. Bapaknya kan di Lampung udah pisah lama. Nah sekarang bapaknya udah nikah lagi kayak gitu Mbak.
eh, hmm, pacar Mbak itu emang cuman sendiri, nggak ada ibaratnya saudaranya gitu? Ada saudara perempuannya. Kalau saudara perempuannya tuh mungkin tahu ya aku, tapi kami tahu, dia taunya aku tuh cuma di sosial media, nggak secara langsung. Kalau di sosial media aku sama kakaknya tuh ya kakak adek aja kayak gitu, nggak ada yang aneh-aneh, enak sama kakaknya. Tapi kalau sama ibunya ya nggak kenal sama sekali. Berarti masalahnya nih ke ibunya ini. Kayaknya sih di ibunya, karena kan ibunya takutnya kalau pacaran sama aku kan uangnya yoga habis nggak cuma. Padahal belum tentu jalannya ke situ ya. Ya, Mungkin dari teman-teman yang lain ingin merespon lebih lanjut. Kan tadi tuh Kak Lena bilang pernah operasi yang kedua kali. Kalian ikut apa kalau boleh? kalau operasi pertama tuh aku usus buntu, yang kedua tuh operasi gara-gara kan operasi pertama tuh infeksi, nah jadinya perutnya tuh bolong, Mbak. Ada yang lain? Mungkin sebelum putus itu apakah kalian sudah berkomunikasi sama cowoknya, berkomunikasi lebih lanjut gitu tentang hubungan? Tadi kan selama Mbak sama pacar Mbak pacaran udah 4 tahun lebih kan Mbak ya, itu Mbak pernah nggak nanya ke pacar Mbak atau nyuruh pacar Mbak untuk bilang ke orang tuanya kalau Mbak ini orangnya sebenarnya baik gitu apa, terus tuh Mbak tuh kayak nggak ada loh maksud mau nentuin mahar berapa atau berapa, tadi kan ibunya pacar Mbak itu kan bilangnya takut mahar buat Mbak karena Mbak anak kuliah itu mahal kan, atau cuma sekedar kayak mempertahankan hubungan Mbak sama pacar Mbak itu di depan ibunya pacar Mbak itu, pernah nggak Mbak? Pernah aku nanya tadi kemarin tuh dengan keluarga itu tuh, kalau dia ngomong ya pernah dia pengen mempertahankan hubungan kami, karena ibunya tuh bukan cuma sekali dua kali ngomong sama dia, ada beberapa kali. Mungkin dari awal hubungan kami, tapi enggak, kayaknya dari aku masuk kuliah deh dia nanya, tapi nggak tahu juga ya Mbak. Nah aku ngomong gimana caranya, terus dia nanya katanya ibu tuh masih juga nggak nyuruh gitu nah pacar sama aku, karena tadi maharnya gede katanya kalau ayah sempit. Nah Yoga juga nanya kenapa kalau maharnya gede, dia jawab nanti uangmu nggak ada loh katanya, kalau nanti kamu ditinggal itu gimana, ini alasannya gitu. Nah, terus tuh kalau apa-apa tuh dia tuh ngomong kok sama aku kalau ibunya ngomong kayak gitu, tapi itu tadi nggak bisa ngebantah hidupnya. Memangnya di tempat Kak Lena itu apa ya, mahar untuk pernikahan itu tuh digantung apa ya, tergantung sama pendidikan atau gimana? Kalau di tempat aku, perasaan aku yang enggak ya Mbak, khususnya di keluarga aku. Kalau di keluarga aku malahan itu tuh jangan ngemaluin cowoknya, jangan ngemaluin keluarga saya aja, cuma gitu aja. Kalau masalah pendidikan apa gimana, soalnya dari adiknya ibu aku nikah kemarin tuh nggak ada kayak gitu, kayak dipatokin harus segitu karena misalnya pendidikannya lumayan tinggi kayak gitu, nggak ada. Nah, dari sudah Mbak putus itu mungkin perasaan Mbak tuh gimana? Masih gelisah atau masih sedih sampai sekarang atau gimana? Kalau perasaan dari awal-awal putus tuh ya nggak enak ya sih Mbak, karena kan udah lama pacaran kayak gitu, apa-apa tuh tempat aku curhat, tempat aku cerita. Kalau masalah keluarga misalnya apa ada masalah keluarga pasti ngomongin sama dia, masalah teman pasti ngomongin sama dia. Walaupun ada sih teman aku yang dekat, tapi aku tuh ngutamain cerita sama dia dulu, karena dia kan nggak bakal nyebar karena gitu kan Mbak. Nah aku percaya juga sama dia, jadi kalau pertama-tama putus tuh merasa kehilangan, merasa sedih kayak gitu Mbak. Kok bisa dia mutusin aku, padahal aku kan nggak kayak gitu dalam hati aku. Tapi kalau sekarang sih sudah beberapa bulan ini mencoba terima kalau itu kami udah putus Mbak. Nanti putusnya baru-baru ini juga ya? Iya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang punya
pengalaman nih kayak yang Mbak Lena alami? Kalau Olive sendiri ada, cuma nggak terlalu mirip karena yang Olive ini cowoknya yang ada problem di karena dia orang Jawa. Jadi cowoknya ya kalau ini sih. Mm-mm. Mungkin dari teman-teman ada nih yang ngasih masukan untuk Mbak Lena? Sebenarnya ada bagusnya Mbak Lena ini putus sama pacarnya karena kan dari selama ini hubungan 4 tahun ini ya pacar Mbak Lena juga nggak ada inisiatif buat kenalin sama mamanya atau ya berusaha untuk mencoba Mbak Lena ini deket gitu sama mamanya karena ya 4 tahun itu kan bukan waktunya lagi untuk main-main ya, mungkin ada perencanaan ke depan. Kalau dianya aja kayak ini mungkin putus ini adalah jalan terbaiknya mungkin. Iya Mbak, terima kasih masukannya. Sekarang setelah putus nih, sudah mencoba berdamai dengan keadaannya karena Kalau sekarang sudah sih Mbak, karena ya udah kayak gitu, kalau udah selesai ya udah. dari teman-teman sekalian mau ada yang ngasih motivasi untuk Mbak Lena? Kalau dari saya untuk Mbak Lena, nggak apa-apa Mbak, untuk sekarang Mbak Lena walaupun hubungannya udah lama, terus pasti Mbak Lena merasa terpukul kan tiba-tiba diputusin karena alasan mahar tadi. Mbak Lena harus semangat, pokoknya Mbak Lena buktikan kalau Mbak Lena ibaratnya berpendidikan, tapi insya Allah jodohnya pasti bakal datang di waktu yang tepat Mbak. Nggak usah mikir kayak udah Gimana gitu ya. ya, nggak usah mikir kayak gimana pasti Mbak dapat jodoh kok, pasti dia juga dapat jodoh yang terbaik untuk dia. Mbak harus mikir ke depannya lebih baik lagi Mbak, semangat. Ya, mungkin ada yang lain? Motivasi dari saya, Mbak Lena teruslah semangat, jangan Menyerah. jangan menyerah, jangan cepat putus asa cuma masalah cowok. Jadi gitu ya, mungkin dari saya bisa Mbak Lena ini tetap semangat karena jodoh itu nggak ada yang tahu kan, kayak gitu Ya Mbak, terima kasih. Jadi setelah kita melakukan sesi konseling kelompok ini, bagaimana nih perasaannya Mbak Lena? Apakah sudah lumayan lega atau gimana? Lumayan lega sih Mbak, karena bisa ceritain selama ini kan dipendam sendiri, jadi kalau di sini kan bisa cerita Mbak. Mungkin sampai sini saja pertemuan konseling kelompok kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.